وجل الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد. فأما الخشية فمن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخشوع فمن قوله تعالى خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأما التواضع فمن قوله واخفض جناحك للمؤمنين. وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وأما الزهد فمن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Jadi tanda, alamat, ciri daripada ulama-ulama akhirat itu ada 5. Dan kelima ini diterangkan di dalam Al-Quran sebagai dalil dan sebagai bukti. Apabila salah satu daripada tanda atau alamat ini tidak ada dalam diri seorang ulama, maka tidak bisa ulama tersebut dinamakan ulama akhirat. Apa saja ciri-cirinya? Apa saja tanda-tandanya? Apa saja alamatnya? Yang pertama, al-khasyah. Khasyah. Ya, udah jelasin. Khasyah beda sama khauf. Khasyah a'la min al-khauf. Karena khauf itu takut. Kalau khasyah itu khawatir. Kekhawatiran. Yakni kalau khauf itu adanya fil galab. Kalau khasyah adanya fil lub. Ya, yakni as-sadr fi sadr al-galab, fil galab fuad, fil fuad al-lub. Sadr dada, lapisan pertama. Lapisan kedua galab hati. Sumiyal qalbu bil qalbi litaqallubi. Di dalam hati ada lagi hati yang paling dalam namanya fuad. Sumiyal fuadu bil fuadi li'annahu al fuadin. Di dalam fuad ada namanya lub. Itu yang merupakan intisal. Nah, khasyah ini ada di dalam lub. Kalau khauf itu ada di qalb. Jadi khasyah itu ada di dalam hati yang paling dalam. Yakni dia merasa khawatir terus. Khawatir, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Tidak pernah merasa kalau Allah tidak melihatnya. Tidak pernah merasa kalau Allah tidak mendengarnya. Tidak pernah merasa kalau Allah tidak selalu bersamanya. Contoh khasyah, yakni muntahal khauf. Khasyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Allah bukakan hijab sehingga beliau bisa melihat surga dan bisa melihat neraka ketika sedang sholat. Kusyifah hijab wara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jannah wan nar fi shalah. Ketika beliau melihat surga, beliau letakkan tangannya ke depan seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Beliau taruh. Ketika beliau melihat neraka, beliau mundur. Faqala ha'ana minhu. Selesai sholat Rasulullah berkata, Allah bukakan bagiku penghati sehingga aku bisa melihat surga, aku melihat buah yang besar seperti tempayan. Makanya ingin aku ambil buah itu ingin diperlihatkan kepada kalian. Tidak lama kemudian Allah perlihatkan neraka. Kemudian ada api yang seakan-akan ingin melahapku, makanya aku mundur. Pertanyaannya bukan mundurnya Rasulullah, tetapi ketika Rasulullah mengucapkan ha'ana minhum ish min ahlin nar, Rasulullah yas'al, Rasulullah masih bertanya, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu ya Allah? Padahal khuliqallahu al-jannah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sorga Allah ciptakan untuk Nabi. Bal Rasulullah SAW yas'al hana minhu ya inna hada muntahal khawf, hada khasyah. Nabi Muhammad tidak merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal Nabi itu udah bukan pasti masuk surga. Surga itu Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi masih seperti itu. Apalagi saya, apalagi kalian, apalagi kita. Nahna minal fasikin wal fajirin wal mudzabdzabin wal kadzirin wal munafiqin wal mudznibin wal mujrimin. Terus kita mau merasa aman dari azab dan siksa Allah. Jadi ulama kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa khawatir kepada Allah SWT, itu tidak bisa disebut ulama. Takut dalam berbuat apapun ulama itu. Contoh di dalam mengeluarkan fatwa ulama akhirat, ulama akhirat tawarru 'anil futya. Mereka berhati-hati dalam berfatwa, tidak mau sembarangan, ditimbang dulu. Mereka timbang, ditimbang dulu fatwanya. Fatwanya ini bakal ke surga atau bakal ke neraka. Fatwanya ini bakal menimbulkan maslahat atau menimbulkan mudarat, manfaat atau bahaya. Tidak sembarangan mereka mengeluarkan fatwa. Di zaman sahabat Rasulullah SAW berkumpul 97 sahabat Nabi Muhammad. Su'ila as-sahabah anil mas'alah. Satu sahabat su'ila ahad minas sahabat. Satu sahabat ditanya tentang satu masalah. Warungnya dia lempar masalah itu ke sahabat yang lain. Sahabat yang satu melemparkan lagi. Sahabat yang satu melemparkan lagi. Terus dilempar sampai pertanyaan itu sampai ke sahabat yang bertanya. Kenapa? Saking berhati-hatinya para sahabat untuk menjawab suatu pertanyaan. Bukan ditanya apakah ada gelar Habib dalam Islam. Tidak ada gelar Habib dalam Islam. Habib itu adalah gelar yang diakui oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya orang-orang Yahudi mengaku sebagai Habibullah. Ini enggak tawarru 'anil futya. Ini enggak insaf. Ini enggak tawassul. Ini jawaban enggak pakai ilmu. Perhatikan, tidak ada dalam ajaran Islam. Beberapa banyak hadis, anak yang membawa hadisnya sabrak-abrak. Habata alayya Jibril, habata alayya Jibril. Faqala Jibril ya Muhammad, inna Allah ubriyuka salam. Faqala inni kasawtu wajha Yusuf binuril kursi wa kasawtu wajhika binuril arshi. Ya Habibi, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habib. Terus itu bukan ajaran Islam itu. Habata alayya Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail. Faqala Jibril ya Habibi Muhammad. Itu bukan ajaran Islam itu. Itu bukan ajaran Islam. Ini orang belajar di mana? Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita baca maulid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buat iman yang mengatakan bahwasanya Habib tidak ada dalam ajaran Islam, jangan sampai engkau punya mulut kotor menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Kenapa? Karena dia sudah membuat pernyataan
membuat pendapat. Tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Itu secara ammah. Orang tuh takut gitu kok untuk mengeluarkan fatwa. Jangan sembarang. Itu ulama akhirat tuh begitu. Imam Malik ditanya 99 pertanyaan. Semuanya yang dijawab cuma satu. 98 beliau jawab. Wallahu a'lam. Atau beliau jawab la adri. Jadi yang pertama harus punya khasyah. Kemudian wal khusyuk. Ulama akhirat harus punya sifat khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah yakni meniadakan khusyuk. Khusyuk meniadakan ingatan selain mengingat zat yang dikhusyuk. Khusyuk itu bukan meniadakan ingatan selain mengingat zat yang dikhusyuk. Mengeringkan lidah selain daripada menyebut nama atau menyebut zat yang dikhusyuk. Khusyuk itu menulikan telinga daripada mendengar zat yang dikhusyuk. Khusyuk itu meniadakan hati daripada cinta kepada zat yang dikhusyuk. Itu khusyuk. Ini khusyuk itu bukan cuma itu tenang, bukan khusyuk. Itu mau tahu khusyuk. Khusyuknya Zulaikha. Bagaimana khusyuknya Zulaikha kepada Yusuf? Bagaimana khusyuknya Zulaikha kepada Yusuf? Ra'at syams galat Yusuf. Ra'at kawakib galat Yusuf. Ra'at qamar galat Yusuf. Zulaikha lihat matahari, dia bilang Yusuf. Zulaikha lihat bulan, dia bilang Yusuf. Zulaikha lihat bintang-bintang, dia bilang Yusuf. Zahabat malaha wa jamalaha, hilang kecantikannya, hilang hartanya. Zulaikha punya harta, menurut para ulama itu kalau dibawa sama onta 700 ekor onta membawa perhiasan Zulaikha, saking kaya raya. Semua perhiasannya, semua uangnya habis. Kenapa habis? Habis karena ada orang datang. Ja'a rajulun qala ya Zulaikha ra'aitu Yusuf. Hadalak. Ja'at imra'atun qalat ya Zulaikha sami'tu Yusuf qala kadza kadza kadza. Hadalak. Ini buat kamu, ini buat kamu. Jadi semua perhiasan dia habis untuk dia bagikan kepada orang yang membawa nama orang yang dia khusyuk. Siapa? Yusuf. Sampai ketika Zulaikha gila di kubu kecil, udah tua renta gila. Anak-anak kecil bilang, Zulaikha, lihatlah, Yusuf mau datang. Apa itu Zulaikha? Kesana kalian, Zulaikha buta. Kesana kalian. Sungguh demi Allah itu bukan Yusuf. Aku tahu siapa Yusufku. Aku tahu gerakan kaki kuda Yusufku. Aku tahu gerakan kaki kuda yang ketika kuda itu berlempar di tanah, debunya seperti apa aku bisa tahu walaupun aku tidak melihat. Itu bukan Yusuf. Itu khusyuk. Jadi ulama harus punya sifat khusyuk. Sama kayak ente orang nih, lagi taklim ini harus khusyuk. Hatta ada meteor jatuh di sini.
Sebab banyak zaman sekarang taklim pengajian orang ini fudul, suka pengen cari tahu. Contoh lihat, ente lihat aja banyak di mana, ada di sini juga. Satu orang nanti begini, semuanya begini. Wahid tahar, wahid ditaharrak kata, kulluhum ditaharrak. Fudul, zal khusyuk. Ya kan? Sering seperti itu kan? Lagi ceramah, Habib Bahar datang. Oh, penceramahnya nggak dilihat, nggak khusyuk. Semua khusyuk ke Habib Bahar. Harus punya sifat khusyuk. Jangankan kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah, khusyuk di dalam merindukan Rasulullah SAW. Qais ibn Mulawwih yang kita kenal dengan Majnun. Suatu waktu Qais ibn Mulawwih lewat, dia mau ke rumah Laila. Dia melewati orang-orang yang sedang sholat. Orang lagi sholat, dia lewat depan. Namanya Majnun, orang gila. Dia lewat terus sampai ke rumah Laila. Pulang dari rumah Laila, orang-orang yang sholat tadi protes. Majnun, bagaimana kamu? Kamu nggak lihat kita orang yang sholat? Kok kamu lewat depan kita? Oh, maaf. Tadi ketika saya lewat, saya ingin berhadapan, saya ingin berjumpa dengan kekasihku Laila. Saking khusyuknya, aku tidak melihat ada kalian di sana. Yang aku heran, kalian yang sedang menghadap Allah, tapi kenapa bisa melihat aku lewat di hadapan kalian? Berarti siapa yang khusyuk? Majnun atau orang yang sholat? Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Ahmad Segaf, Abu Al-Habib Qadir Minggu zaman. Al-Habib Ahmad, beliau sholat subuh, tasyahud terakhir fan begini terus 1 jam, satu yom, umin, al-fayyad ila arba'in sampai 40 hari dalam keadaan tasyahud. Lewat 40 hari, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau lihat udah terang. Ya Abdul Qadir ke anaknya, Abdul Qadir masih kecil waktu itu. Ya Abdul Qadir, haja waktu duha. Jadi beliau kira apakah sudah masuk waktu duha? Beliau menyangka, beliau mengira kelewatan itu cuma beberapa jam. La, ya Abi, arba'in ayat. Allah, tidak ayat, 40 hari. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholatnya selama 40 hari. Beliau wali, kutub, fana, lupa, hilang segala-galanya saking khusyuknya dengan Allah SWT. Tetapi beliau mengkodok sholatnya. Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat dengan sengaja terus tak pernah kita kodok? Kemudian tawadhu, yang ketiga tawadhu. Kalau tidak ada sikap tawadhu, sifat tawadhu dalam diri seorang ulama, maka tidak bisa ulama tersebut dinamakan ulama akhirat. Tawadhu, rendah diri, rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari siapapun.
ulama yang tawadhu, ulama-ulama akhirat yang tawadhu, sekalipun mereka tua, tapi mereka tidak merasa dirinya lebih tua daripada yang muda sehingga meremehkan yang muda. Dulu ada satu pembesar ulama Hanafiyah. Ada satu pembesar ulama Hanafiyah, mereka sedang membahas, berkumpul di situ ulama-ulama Imam Hanafi. Ketika berkumpul, ada salah satu anak kecil bernama Hamdan. Ini Hamdan berkata, "Ya Imam, engkau salah, khatabta ya Imam. Yang benar begini, kata. Hamdan umur 6 tahun. Ulama-ulama yang lain marah. Apa? Seorang ulama besar dari mazhab Imam Hanafi bilang, lupa. Beliau bilang, biarkan. Tidak ada penghalang antara diriku dengan ilmu, walaupun ilmu itu datang dari seorang anak yang jauh lebih kecil umurnya, jauh dari. Tidak ada penghalang. Tidak merasa lebih mulia, yakni yang kaya tidak merasa lebih ini. Pokoknya tawadhu. Bagaimana tawadhu'nya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus setiap hari memberi makan puluhan ribu orang. Beliau punya ratusan kuda, punya ribuan ekor onta, puluhan ribu ekor kambing. Beliau punya puluhan ribu pohon kurma. Naik di atas kuda, pakai pakaian yang gagah, turun karpet merah. Bagaimana tawadhu'nya? Satu waktu datang pengikut daripada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada beliau, dan pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ya Habib, siapa lebih mulia? Man akram wa man ashraf wa man a'zam anta au Gudbul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani?" Kata Habib Abdullah bin Idrus, "La tastawi, jangan engkau samakan aku dengan beliau. Justru Syekh Abdul Qadir Jailani a'zam wa a'la wa akram minni." Kata Habib Abdullah bin Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada aku. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum." Dibuka pintu rumah, semua yang ada di situ pingsan. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani alal bab, amam al-bab, wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ana barruha wa Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bahruha." Aku daratannya dan Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus adalah lautannya. Dijawab langsung sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah meninggal. Sikap tawadhu'nya seorang Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya. Makanya banyak para ulama-ulama seperti Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau lewat ada seekor anjing, ada galak seekor anjing, beliau angkat jubahnya. Beliau angkat jubahnya, itu anjing ngomong, "Ya Imam, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena takut terkena liurku, maka cukup bagimu membasuh dengan 7 kali basuhan dengan air, salah satunya dengan tangan. Tapi kalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau merasa lebih mulia, merasa lebih agung dariku, dan menganggapku remeh, menganggapku hina, demi Allah, walaupun 7 lautan 7 samudera mencuci hatimu tidak akan pernah bersih." Nangis Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya apa kata Abu Yazid Al-Bustami? "Wahai seekor anjing, maukah engkau berteman denganku?"
Apa yang jawab tadi? Bagaimana aku berteman denganmu? Engkau dipuji-puji orang, aku dihina, dicaci, dimaki. Engkau dilempari dengan bunga, aku dilempari dengan batu. Kantongmu penuh, berisi roti, berisi uang, sedangkan aku sebatang tulang pun aku tidak punya. Pergi itu aja. Langsung Abu Yazid bilang, ya Allah, jikalau seekor anjing tidak pantas berjalan bersamaku, maka bagaimana aku bisa berjalan bersamamu? أنت بتتفخر بإيش؟ بتتفخر بالعلم؟ بتتفخر بالمال والرئاسة والنسب؟ إيش؟ في الآخرة الخنزير والكلب أشرف منكم وأفضل منكم وأبيض منكم. ليه؟ لأن الخنزير والقلب أوله التراب وآخره التراب. أنا وأنت وأنتم أوله التراب وآخره الحساب والنار والعذاب. Ini harus tawadhu. Setelah tawadhu husnul khuluq, sudah jelasin kepada. Nah, sekarang terakhir zuhud. Jadi ulama akhirat itu harus zuhud. Nah, apa itu zuhud, Beb? Zuhud itu bukan pakai pakaian compang-camping, bukan. Bukan pakai pakaian rusak, bukan. Zuhud itu bukan rumah yang mau roboh, bukan. Bukan itu zuhud, salah, betul, salah. Salah. Salah kalau ente mengartikan zuhud seperti itu, salah. Jangan pernah salah mengartikan zuhud. Makanya orang-orang, Habib Bahari itu hidupnya bergelimangan harta, mobilnya banyak, begini, gaya pakaian itu salah. Nggak ikuti gaya hidupnya Rasulullah. Paul. Pakaian suhro, libasus suhro. Libasus suhro itu ada dua. Pakaian suhro, yakni libas pakaian suhro, yakni orang tadi itu yakni yalbas bimagasib suhro. Dia pakai baju dengan tujuan untuk mencari suhro. Dia telurus suhro, mencari ketenaran. Itu ada dua. Ada dengan pakaian yang bagus, ada dengan pakaian compang-camping. Pakaiannya bolong-bolong, pecinya rusak, rumah baitus sofi, rusak semua, hancur. Tapi niatnya, tujuannya biar dibilang dia itu zuhud. Jadi dia pakai pakaian itu dengan niat biar dibilang zuhud. Itu juga termasuk pakaian suhro. Bangga. Itu bangga. Ada kan banyak kan orang pakai pakai pakaian yang butut, pakaian sederhana, kemana-mana pakai motor atau pakai mobil butut, biar dibilang zuhud. Tapi hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Zuhud itu bukan seperti itu. Bagaimana Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Abuya, Ustaduna wa Syekhuna As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, bagaimana gaya berpakaiannya? Mewah, gagah. Lihat beliau, bagaimana pakaiannya? Mewah, gagah.
Kenapa? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman lil ilm. Untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu, bukan untuk pamer. Zuhud itu mengosongkan dunia dari hati. Zuhud mengosongkan dunia dari hati dan meletakkan dunia di bawah telapak kaki. Itu zuhud. Dia taruh dunia di kakinya dia. Hatinya kosong dari dunia. Makanya orang banyak nanya, Habib kok bisa jadi seperti ini? Gampang. Ente kejar Allah sambil ngerangkak, dunia bakal mengejar ente sambil berlari. Allah udah bilang, ya dunia ukhduni man khadamani. Hei dunia, layanilah orang yang melayaniku, berbaktilah kepada orang yang berbakti kepadaku. Carilah orang-orang yang mencariku, orang-orang yang melayanimu, yang berbakti kepadamu, yang mencarimu, sehingga lupa kepada aku, lalai, bikin hidup mereka susah. Ente cari dunia sampai lupa akhirat, sudahlah dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Ente cari akhirat, akhirat ente dapat, dunia ente dapat. Sebab tidak bisa berkumpul akhirat, la yajtami'ani ad-dunya wal akhirah fi wahdi fil qalb. La kadzab kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengatakan aku cinta dunia, uhibbud dunya, uhibbul akhirah, kadzab, pendusta itu orang. Pendusta, dunia dan akhirat dalam satu hati, kata Imam Syafi'i, pendusta itu. Mantar tuba liman kana tarbud dunya qabla tarakta wa bana qablahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an. Pilih. Ente mau pilih sesuatu yang akan hancur, yang akan binasa, yang bakal mati, yang bakal tiada, yang bakal gugur, atau ente mau sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Pilihannya semua ada di tangan. Jadi jangan salah mengartikan zuhud. Ya. Ada ustaz, ada kiai, ada habib pakai baju bagus, terus dibilang wah nggak zuhud. Salah. Ya. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia. Makanya kadang-kadang bilang setiap acara Muharram, ayo kita ini Muslim mukmin di umat Nabi Muhammad harus jadi orang yang kaya. Karena Allah cinta, Allah suka, Allah senang, lebih cinta kepada mukmin yang kaya daripada mukmin yang fakir. Karena al-faqr an yakuna kufra. Karena hampir-hampir kefakiran itu bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Banyak di Indonesia imannya bisa dibeli dengan supermi satu kardus, imannya bisa dibeli dengan sembako, dengan minyak 1 kilo, gula 1 kilo, amplop 100.000. Imannya mereka beli, imannya mereka kasih, Allahnya mereka kasih, Allah mereka tinggalkan, Rasulullah mereka tinggalkan, Islam, iman, akidah, syariat mereka tinggalkan. Kenapa? Karena miskin, susah. Udah gitu yang kaya tidak mau memperhatikan saudara-saudara muslim yang miskin, sehingga mereka gadaikan keimanannya, bukan mereka jual keimanannya. Demi apa? Demi hal yang tidak ada harganya, ibarat kata kotoran sampah. Demi sampah, demi sesuatu yang nanti bakal keluar dari perutnya, dia jual Tuhannya yang menciptakannya. Tapi ya kalau mau jadi kaya ya itu masuk surganya ya akhir. Batakuna lagani masuk surganya akhir. Sahabat Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga siapa? Abdurrahman bin
Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya. Ya. Karena hitung-hitungannya lebih banyak. Paham? Jadi itu, kalau 5 sifat ini ada dalam diri ulama, maka ulama itu bisa dikategorikan ulama akhir. Paham? Yang pertama apa? Khasyah. Yang kedua khusyuk. Yang ketiga waktu. Yang keempat husnul khuluq, berakhlak yang baik. Yang keempat yang kelima ulang, khusyuk, khasyah, khusyuk, tawadhu, husnul khuluq. Itu 5 sifat, 5 alamat, 5 ciri yang ada dalam diri ulama akhir. Salah satu nggak ada, tidak bisa disebut ulama akhir. Ibarat kata 5 ini businya mobil. Kalau salah satu nggak ada ya kencang mobilnya. Paham ya? Itu? Karena nggak bisa lama. Karena jam 2 nih, jam berapa? Jam 1 kurang 10 menit. Jam 2 mau berangkat ke Jawa Timur. Ada ceramah Jawa Timur 2 hari.